Jika masih harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun, meminum vitamin, dan memperhatikan social distancing. Baik, perkenalkan, saya Sarah Febrina Yolanda akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya, saya bacakan dulu ya rangkaian acara kita pada siang hari ini. Diawali dengan pembukaan yang sedang kita lakukan, kemudian juga akan ada sambutan dari Ketua Program Studi Manajemen, dilanjutkan dengan foto bersama, pemaparan materi, kemudian juga teman-teman nanti bisa bertanya ya di sesi tanya jawab, dan akan ada giveaway juga, diakhiri dengan penutup. Baik, ngomong-ngomong soal giveaway, nanti di sesi terakhir ya teman-teman akan ada giveaway dan teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan saldo OVO sebesar Rp50.000 ya untuk 4 orang pemenang. Caranya gimana? Pasti penasaran ya teman-teman? Penasaran nggak nih? Ada yang mau nggak nih saldo OVO ya? Caranya mudah sekali, teman-teman tinggal abadikan ya momen saat mengikuti kuliah umum ini, bisa mungkin lagi selfie di depan laptop boleh, atau misalnya mau screen capture layar teman-teman saat ikutin kuliah umum ini juga boleh ya. Kemudian jangan lupa di-upload di Instastory ya, di Instagram. Tapi teman-teman jangan lupa juga untuk follow dulu dan juga tag ya Instagramnya FEB di @FEBUnjani_official, dan juga tag narasumber kita hari ini ya, ada Mas Dimas Ramadan di @dimasramadan pakai H ya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman berkesempatan untuk dapat giveaway dari kami. Baik, teman-teman mengawali acara pada hari ini, berkenan kepada Bapak Yun, SE, MSM, ASC, CHRA, untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kuliah umum ini. Kepada Bapak Yun, kami persilakan. Izin Bapak masih di mute. Oke, terima kasih Mbak Sarah ya atas Oke, terima kasih Mbak Sarah ya atas waktu dan kesempatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan ya, selamat datang serta terima kasih kepada Dimas Ramadan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada kegiatan kuliah umum di Prodi Manajemen 1 ini. Meskipun Mas Dimas ini sekarang lagi di Eropa gitu ya, di Malta kalau nggak salah, jadi sehingga saya sangat berterima kasih sekali sudah meluangkan waktu yang sangat berharga dari Mas Dimas tersebut. Juga yang saya hormati Bapak Yadi Arnawadi selaku koordinator mata kuliah di KBK Pemasaran. Selamat datang Pak Yadi juga. Terima kasih juga setelah mengkoordinir acara ini sebelumnya. Juga Sekprodi saya Bapak Faisal Padani Sigarlaki serta para dosen pengampu di KBK Manajemen Pemasaran, khususnya mata kuliah Manajemen Strategi Pemasaran. Oke, juga kepada para mahasiswa-mahasiswi di Prodi Manajemen S1 yang saya banggakan, selamat menikmati dan juga selamat mendengarkan ya dan menyimak terkait dengan kuliah atau kuliah umum hari ini ya. Karena kuliah umum hari ini yang diselenggarakan untuk KBK Pemasaran ini dengan pembicara Mas Dimas Ramadan ini memang sangat menarik ya, khususnya sangat dekat sekali gitu dengan para mahasiswa ataupun mahasiswi. Karena beliau ini atau masing-masing ini bisa dikatakan sebagai content creator gitu ya, dengan bisa dikatakan profesional content creator karena beliau ini banyak sekali membuat content creator ataupun sudah bekerja sama dengan berbagai instansi termasuk juga di Bursa Efek Indonesia, sehingga bagaimana kita bisa memanfaatkan dunia digital khususnya untuk bisa memperoleh benefit gitu ya sebagai dari user maupun sebagai profesional di bidang tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan hari ini. Maka dengan ini secara resmi kuliah umum di KBK Pemasaran secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yun. Baik teman-teman dan juga Bapak Ibu tamu undangan.
Acara selanjutnya yaitu foto bersama akan dipandu oleh Kakak Ferby ya. Silakan kepada Bapak Ibu, para tamu undangan, kemudian juga teman-teman mahasiswa, silakan untuk menyalakan kameranya ya. Oke, boleh siap-siap dulu, sisiran dulu mungkin ya. Bedakan dulu boleh juga. Kita tunggu mungkin sekitar 2-3 menit untuk menyalakan ya. Ayo teman-teman ditunggu ya, silakan dinyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, silakan Kak Ferby untuk dipandu. Oke, terima kasih Kak Sarah. Sebelumnya yang belum menyalakan kamera boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu. Di sini ada 6 slide. Nanti bisa tahan senyum terbaiknya ya, karena kita ngatur nih ada di posisi yang mana. Oke, kita mulai aja ya Kak Sarah. Dalam 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Tetap dengan senyum terbaiknya, kita slide terakhir. Oke, dalam 3, 2, 1. Oke, sudah Kak Sarah, dikembalikan. Oke, terima kasih Kak Ferby. Kemudian izin mungkin ya untuk foto bersama sesi selanjutnya untuk para pengisi acara yaitu narasumber kita dan juga Kaprodi serta Sekprodi, kemudian juga para dosen pengampu di strategi pemasaran. Oke, kami pin terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah ya Kak Sarah? Oke, sudah. Kita foto dalam 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah mengikuti sesi foto kita dan juga teman-teman mahasiswa ya. Baik, seperti yang kita ketahui ya teman-teman semua bahwa perkembangan dari digitalisasi ini merupakan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan ya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Seperti dalam mungkin meningkatkan citra diri kita ya ataupun bisnis yang kita miliki begitu. Nah, sebab itu generasi saat ini harus bisa ya menyesuaikan perkembangan digital tersebut dengan memanfaatkan kreativitas. Nah, kita akan sama-sama belajar nih bagaimana menjadi generasi kreatif di era digital dari narasumber kita yang luar biasa tentunya ya. Diskusi kita hari ini akan dipandu oleh Bapak Lukni Burhanuddin Ahmad, SDS MSM, sebagai moderator. Selamat siang Bapak. Sudah bergabung ya dengan kami ya. Ya, selamat siang Mbak Sarah. Oke, gimana Bapak, sehat? Sehat, Mbak Sarah. Alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya siapa sih Pak Lukni ini begitu ya. Jadi Pak Lukni ini beliau merupakan dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, khususnya di strategi pemasaran ya, di bidang pemasaran dan juga entrepreneurship.
Nah, Pak Lukni juga selain aktif menjadi dosen, beliau juga pernah aktif menjadi bisnis mentor di Institut Teknologi Bandung. Selain itu juga beliau aktif ya mengikuti berbagai kegiatan. Selain itu juga aktif menjadi praktisi bisnis ya Pak ya selama 10 tahun terakhir dengan berbagai lini bisnis. Oke, baik. Kalau begitu nggak perlu nunggu waktu lama lagi ya. Kepada Bapak Lukni kami persilahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sarah atas kalimat pembukanya untuk membacakan CV saya sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Pak Yun Yun selaku Kaprodi Program Studi Manajemen. Yang terhormat Pak Faizal selaku Sekretaris Prodi, serta Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Strategi Pemasaran. Ada Pak Yadi. Selamat siang Pak Yadi. Ada Ibu Siti, Ibu Tania, Pak Faisal, dan Bu Eka. Serta anak-anak mahasiswa saya dan seluruh para peserta yang saya banggakan. Semakin hari perkembangan dunia digital semakin pesat di Indonesia. Dengan populasi yang sangat besar, Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan pengguna internet terbanyak. Sudah sepatutnya kita mengambil manfaat dari privilege tersebut. Seperti pembicara kita hari ini yang akan menceritakan pengalamannya dalam mengelola sosial media. Hari ini kita telah kedatangan seorang content creator yang memulai kiprahnya saat beliau masih kuliah. Jadi seusia para peserta kita hari ini ya, anak-anak mahasiswa. Dan dia adalah Dimas Ramadan yang aktif mengelola sosial media sehingga dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dimas juga sering bekerja sama dengan merek terkenal hingga pemerintahan sebagai influencer untuk mempromosikan produk, khususnya tempat-tempat wisata. Selain itu, Dimas juga aktif dalam sebuah yayasan bersama Chelsea Islan yang mewadahi para pemuda Indonesia untuk lebih memiliki jiwa kebangsaan serta nasionalisme. Langsung saja kita sapa Dimas Ramadan. Selamat siang, Mas Dimas. Halo Pak Lukni, selamat siang di Indonesia. Oh ya, jadi lagi di mana nih, Mas Dimas? Saya lagi di Eropa nih, kebetulan lagi di bandara, jadi mohon maaf nih kalau ada suara-suara aneh, itu lagi di bandara soalnya. Oke, berarti perbedaannya sekitar 5 jam ya? Iya, sekarang jam 8.26 di sini, 8 pagi. Oh, jam 8 pagi, oke. Terima kasih sudah mau datang, Mas Dimas, untuk memberikan sedikit pengalamannya dan juga semoga sih bermanfaat ya untuk para mahasiswa di sini khususnya dan juga untuk para peserta. Terkait dengan materi yang akan disampaikan mengenai buzz marketing atau yang pernah dipelajari oleh anak-anak kita di semester 4 di kelas strategi pemasaran yang disebut dengan IWOM ya, atau kalau masih ingat namanya Electronic Word of Mouth. Jadi bagaimana sebuah konten itu menjadi bahan pembicaraan gitu ya, yang positif khususnya gitu ya, sehingga bisa menjadi viral. Nah, hal itu tentu sangat bermanfaat untuk sebuah bisnis ya, apalagi kalau para mahasiswa ini memiliki usaha gitu ya, atau bahkan nanti ketika kerja di sebuah perusahaan mereka bisa lebih mengembangkan sosial medianya untuk mempromosikan produknya. Oke. Nah, langsung saja mungkin saya berikan waktu untuk Dimas Ramadan untuk mempresentasikan dan sharing tentang pengalamannya di sosial media. Silakan, Mas Dimas. Suaranya masih di mute. Maaf. Oke, halo, sudah jelas? Ya, sudah. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sebelumnya kepada FEB Unjani yang sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini. Mau menyapa dulu nih para mahasiswa dan mahasiswi. Halo semuanya, semangat ya. Semoga tetap stay di Zoom ini sampai kita akhir acara, karena nanti aku akan sharing banyak banget hal-hal dan berbagai tips buat kalian semua di sini. Oke, langsung aja aku mau share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar.
Oke teman-teman, sebentar. Nah, pada kesempatan kali ini saya Dimas Ramadan ingin sharing kepada kalian semua tips menjadi generasi kreatif di era digital. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Ramadan, boleh dipanggil Dimas. Saya adalah saat ini kebetulan dalam beberapa tahun terakhir saya sebagai digital nomad. Buat yang belum tahu, digital nomad adalah pekerjaannya semuanya serba digital dan ia melakukannya di suatu negara yang berbeda-beda. Jadi bisa di negara A, besok di negara B, bulan depan di negara mana, seperti itu. Dan saya juga sebagai content creator di bidang travel, lifestyle, and self-improvement. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, saya juga menjadi influencer inkubator untuk Bursa Efek Indonesia dan berbagai pengalaman lainnya. Nah, langsung saja masuk teman-teman. Nah, ke topik. Pada era saat ini bisa dilihat semua orang hampir menggunakan internet, sosial media, bisa dilihat juga di sini ada yang menggunakan handphone. Maaf ya teman-teman, ada lagi di bandara soalnya, jadi bentar nunggu pengumuman dulu. Maaf ya teman-teman, ada suara bandara, lagi di bandara jadinya. Oke. Nah, di era saat ini bisa dilihat semuanya menggunakan internet. Bahkan kita saat ini duduk di rumah masing-masing sedang webinar menggunakan Zoom, itu semua era saat ini, era digital. Bisa dilihat data pada Februari 2022 kemarin, bahwa total populasi di dunia kita ada 7,91 miliar. Wah, banyak banget nggak teman-teman? Banyak banget. Bahkan mobile connection HP itu ada 8,28 miliar. Wah, jadi melebihi total populasi mobile connection yang ada di dunia ini. Mungkin tiap orang punya 2 device kan, seperti kalian mungkin ada iPad, ada gadget dan berbagai macam lainnya, sehingga mobile connection saat ini melebihi total populasi. Bahkan untuk di Indonesia sendiri bisa dilihat total populasi kita ada 277,7 juta, dan bahkan seluruh mobile connection-nya melebihi, ada 370,1 juta. Dan yang aktif di sosial media ada 191 juta. Wah, kebayang nggak? Jadi setengah populasi kita itu sudah menggunakan media sosial, dan yang menggunakan internet juga ada 204 juta. Kebayang nggak kalau kita nggak memanfaatkan dan kreatif di era digital saat ini? Sayang banget teman-teman. Makanya kita harus memanfaatkannya. Nah, ini adalah most used social media platform yang paling digunakan oleh orang-orang kebanyakan di Indonesia. Pertama WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram. Kenapa WhatsApp? Nggak bisa dipungkiri, ini sosial media yang digunakan kita sekarang untuk keperluan kerja, keperluan kuliah, semuanya menggunakan WhatsApp. Kemudian Instagram adalah salah satu platform digital juga yang digunakan banyak orang di Indonesia khususnya. Nah, apa sih main reason menggunakan internet? Kebanyakan orang menggunakan internet untuk mencari informasi, kemudian kedua dapat stay connected with the friends and family, dan ini ada yang ke-8 teman-teman, bisa dilihat ke-8 ini researching products and brand. Jadi cocok banget untuk marketing. Ada sekitar 45,8% yang menggunakan internet untuk mencari produk atau brand-brand. Sehingga kita sebagai yang menggeluti di bidang marketing nih, wajib banget udah menggunakan internet saat ini untuk promosi dan berbagai macam hal lainnya. Nah, ini juga ada data, millennials check their phones every 10 minutes. Jadi tiap 10 menit itu kita ngecekin HP mulu, karena ada notif dikit kita ngecek. Ya benar, karena pekerjaan, tugas, kuliah, apapun itu kita semua di HP kan, kadang ada grupnya. Kemudian mencari uang, sekarang juga melalui HP.
Dan bangun tidur biasanya yang dicek tuh HP, bukannya kita bangun tidur apa ya, biasanya ke toilet atau apa, yang pertama dilakuin tuh cek HP dulu gitu kan, ada notif nggak nih dari teman kayak gitu. Dan kebanyakan orang-orang tuh nggak bisa lepas dari HP-nya. They keep them in reach 24 hour in a day. Jadi emang nggak bisa dipungkiri internet tuh udah menjadi kebutuhan kita ya sekarang. Nah, maka dari itu teman-teman kita kan mudah berkarya. Era budaya teknologi yang super canggih ini kita harusnya menjadi lebih produktif dalam berkarya. Kita harusnya mampu menciptakan inovasi baru dan menciptakan something yang membuat masa depan kita tentunya makin lancar. Karena rugi kita hidup di era teknologi yang super canggih ini bila kita nggak mampu berkarya. Kita malu dengan orang zaman dulu ya teman-teman. Orang zaman dulu mungkin nggak ada internet, agak kesusahan, nggak bisa mendapatkan income melalui internet. Jadi di rumah tuh mereka mungkin nggak bisa mendapatkan penghasilan. Tapi kita saat ini, di era digital saat ini, kita bisa banget menghasilkan income atau penghasilan dari mana aja berkat internet. Bahkan kita bisa promosi apapun itu melalui website atau dunia digital. Kalau dulu orang udah zaman dulu susah banget mungkin yang mau promosi melalui banner ataupun kertas dan kurang efektif, dan teknologi sekarang udah super canggih, makanya kita harus memanfaatkannya. Nah, teman-teman di sini tuh punya banget kesempatan untuk cukup membuat profil sosial media atau bisnis melalui profil sosial media, dan cost-nya itu gratis. Jadi sayang banget kalau kalian nggak memanfaatkannya gitu. Nah, benefit sosial media tuh apa aja sih? Bisa untuk personal branding, contohnya membangun audiens, terus kita punya karya dan karya kita bisa dinikmatin oleh orang lain, dan karya-karya kita juga bisa diapresiasi kemudian mendapatkan income dari situ. Bisa juga sebagai business branding, membangun awareness bisnis atau mendapatkan pelanggan baru. Contohnya seperti Unjani yang mempunyai Instagram, Facebook terhadap sosial medianya, sehingga ini bisa dikatakan sebagai business branding. Dan personal branding untuk pribadi, contohnya akun Presiden, Jokowi, kemudian akun artis, dan berbagai lainnya. Nah, tapi ada masalah ini, banyak orang yang takut untuk upload atau mengunggah karyanya karena takut jumlah likes-nya dikit, atau nggak pede, takut diomongin orang, kontennya jelek atau gimana. Sebenarnya nggak usah takut teman-teman, karena semuanya itu start dari nol. Aku sendiri pas dulu mulai tuh apa ya, sempat overthinking kayak aduh apa ya kira-kira konten yang bagus, udah gitu aduh gimana nih nggak ada yang suka, kayak udah overthinking duluan. Nah, sebenarnya itu wajar banget. Jadi emang di awal itu kalian pokoknya pede aja, terusin, konsisten, dan nantinya pasti akan growing gitu. Nah, teman-teman, kalau ingin sukses di era digital melalui sosial media dan akunnya ingin bertumbuh di sosial media, kita ada 2 poin penting yang wajib. Yang pertama, buat konten yang menghibur atau entertaining, dan yang kedua buat konten yang berisi informasi atau informatif. Nah, jadi 2 poin ini penting, atau salah satu. Kalau nggak bisa dua-duanya, salah satu aja. Contohnya konten yang menghibur itu, yang entertaining tuh bisa menghibur seperti memberikan lawakan, atau ketika contohnya kalau saya entertaining karena traveling, jadi orang ngelihat konten-konten saya tuh suka karena entertaining bagi mereka, ngelihat traveling dan berbagai macam hal lainnya. Yang menghibur contohnya seperti Fadil Jaidi, yang konten-konten yang menghibur, bikin orang ngakak kayak gitu ya. Dan contoh lainnya, konten yang berisi informasi itu konten-konten yang isinya pengetahuan. Contohnya banyak ada fitness, kemudian pengetahuan mengenai teknologi, mengenai budaya, berbagai macam. Jadi kalau kalian bisa ngombain antara 2 poin ini menjadi satu, wah itu bagus banget. Jadi konten kalian ada yang menghibur, ada yang memberikan informasi, itu bagus banget. Tapi kalau nggak bisa, salah satu aja kayak gitu. Jadi dicatat teman-teman, kalau kalian ingin growing harus ada 2 poin penting ini, yang menghibur atau yang berisi informasi. Nah, boleh teman-teman cek 10 postingan konten terakhir di Instagram kalian.
Mungkin kalian bertanya, kenapa ya kok akunnya nggak bertumbuh, kok apa ya gitu-gitu aja, followersnya nggak naik-naik. Nah mungkin kan harus ngeliat ke diri sendiri, apakah konten kalian tuh udah bermanfaat untuk orang lain, apakah mereka terhibur, mendapatkan informasi, atau kalian hanya post diri untuk kalian sendiri. Tapi kalau kalian emang pengen itu bukan untuk menjadi content creator, it's okay. Kalau kalian emang nggak pengen apa menjadikannya sebagai bisnis atau apapun itu untuk pribadi gitu akunnya, it's okay. Tapi kalau kalian ingin membuat akun kalian menjadi growing atau banyak followers dan banyak orang yang terhibur, kalian harus cek. Contohnya bisa dilihat akun 1 dan akun 2. Nah, mungkin akun 1 ini mereka bertanya, kok nggak nambah-nambah ya followers, kok gini-gini aja. Mungkin akun yang dibuat kurang menarik dan kurang ada 2 poin tadi, yang informatif dan yang entertaining gitu. Nah, mungkin yang akun 2 lebih banyak di-follow, kenapa? Karena mereka menciptakan foto yang kualitas yang bagus dan entertaining bagi orang-orang dan orang akan mem-follow. Kemudian di caption-nya mungkin akun 2 ini memberikan berbagai tips dan informasi, makanya orang kebanyakan follow yang akun kedua gitu. Nah, ini contoh bentuk akun yang akan bertumbuh seperti apa sih? Nah, ini contohnya. Contohnya Prita Gozi yang memberikan tips-tips di Instagram melalui Reels kayak ngobrolin dana darurat, soal keuangan. Terus udah gitu ada akun belajar digital marketing nih. Jadi akun-akun seperti ini yang kebanyakan akan di-follow orang karena bermanfaat bagi mereka. Makanya mereka mempunyai banyak followers. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau mencoba untuk apa ya? Membangun audiens atau ingin menambah followers untuk akun pribadi atau akun bisnis kalian, kalau bisa tambahkan juga tips and trick gitu di konten kalian supaya akunnya growing. Nah, yang penting tuh sebenarnya konsisten, karena konsisten adalah kunci keberhasilan. Bisa dilihat kalau misalkan kita nggak ngupload dari Senin sampai Jumat, nanti engagement-nya tuh bakal kurang banget. Tapi kalau misalkan kita ngupload terus, bisa dilihat Sabtu Minggu ini kan tinggi Sabtu Minggu ya. Jadi kalau kita ngupload terus, wah kita kan semakin mendapatkan banyak reach gitu. Jadi kalau bisa konsisten tiap hari untuk ngupload. Nah, gimana sih caranya konsisten? Yang pertama, menurut aku pribadi, unggah konten yang menarik. Kalau bisa yang orang tuh belum pikirin, sebisa mungkin juga yang kreatif, pokoknya yang out of the box. Gimana caranya kalian caranya mendapatkan ide tuh bisa dari mana aja, kadang lagi di jalan ngelihat sesuatu terus kepikiran langsung catat. Biasanya aku pribadi kalau nemu ide tuh langsung dicatat karena kalau nggak lupa. Kemudian, kita juga konsisten kalau akunnya masih baru, kalau bisa respon semua komentar atau DM, jangan sombong-sombong gitu. Jadi karena kita ingin membuat, apa ya, audiens baru gitu, jadi orang tertarik dengan akun kita. Kemudian, mengunggah konten secara konsisten supaya akun kita engagement-nya terus naik, dan kita supaya mudah, kita bisa menggunakan kalender atau editorial plan. Kita jadi bikin, apa ya, kalender, jadi udah tahu nih hari sebelumnya kita mau ngupload apa aja di hari ini. Di hari misalkan di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah tahu kita mau ngupload konten apa aja karena udah dipersiapkan gitu. Nah, kemudian kita, juga harus bisa konsisten nih, kayak ada 1 hari di mana kita ngebuat konten tuh, dalam 1 hari untuk seminggu contohnya, itu namanya content batching. Aku juga sering ngelakuin, jadi misalkan, di suatu hari tertentu, aku misalkan dari pagi sampai sore gitu, bikin konten yang banyak, video, reels, foto, apapun itu. Nah, nanti konten-konten itu dibuat dalam 1 hari bisa di-upload dalam untuk waktu seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan kayak gitu. Jadi, kita bisa membuat konten tuh, jauh-jauh sebelumnya gitu. Jadi nggak harus juga dadakan. Nah, terus gimana sih teman-teman cara menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat di era digital? Karena kita sekarang hidup di zaman yang apa ya, terus berubah kan tiap hari itu ada aja tren baru.
selalu berubah tiap saat. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita harus membuat konten yang menarik, yang berkualitas dan sesuai tren. Nah, contohnya kalau untuk akun bisnis atau marketing gitu ya, kita harus bisa ngikutin tren. Contohnya dulu pas pandemi awal, itu Gojek Indonesia ngebuat konten pesen GoFood aja, misalkan kayak gitu, dengan menggunakan tampilan Zoom. Jadi kreatif banget kan teman-teman bisa dilihat. Kemudian Tokopedia juga nggak harus terus-terusan promosi soal marketplace-nya, tapi dia juga bisa memberikan informasi, tips kayak contohnya cara renovasi rumah budget 350.000. Jadi orang tuh banyak interaksi dan suka sama akunnya karena mereka memberikan poin tadi informatif itu. Jadi ada informatifnya, orang suka dan akan nge-follow akunnya. Kemudian kita juga harus bisa always follow the trend. Misalkan lagi ada challenge apa nih, kita ikutin. Dan kalau misalkan kita punya bisnis, kita bisa menggunakan challenge-challenge ini untuk dijadikan kampanye dan dijadikan giveaway. Ini contohnya ada kompetisi dance di TikTok gitu ya, dan bisa memenangkan iPhone gitu. Ini campaign-nya Shopee waktu itu. Jadi kita harus bisa banget nih menggunakan teknologi sosial media ini untuk kreativitas. Jadi kreativitas kita, ide-ide kita harus diasah gitu ya, supaya generasi saat ini suka. Ada generasi Z, generasi Y, milenial, macam-macam gitu. Terus sebisa mungkin juga bikin konten digital yang menarik. Nah, contohnya ini akun Gojek lagi yang ngebuat konten-kontennya cukup menarik. Kayak apa ya, ini contohnya tipe-tipe salaman jauh dari virus, pokoknya dibuat video yang menarik, konten-konten yang menarik seperti itu. Bahkan mau endorse pun seperti Fadil Jaidi ya, nih terkenal banget gaya endorse-nya yang unik. Juga kalau bisa bikin konten tuh apapun itu ada unsur entertaining atau informatif. Entertaining contohnya di endorse pun bisa. Nah, untuk ini contoh caption atau konten yang menghibur pada Twitter. Jadi sebenarnya untuk akun resmi, akun government atau akun perusahaan juga sebenarnya nggak harus banget kaku gitu. Sekarang semuanya lebih suka yang menghibur nih. Contohnya akun Dirjen Pajak, KPK, Kemenkumham, ini udah mulai nggak kaku kan, jadi bahasanya tuh mereka juga santai, yang supaya netizen tuh pada suka gitu kan. Karena kalau kaku gitu-gitu aja, orang nggak akan ada yang follow, nggak ada yang bikin viral gitu contohnya. Ini contohnya kayak Dirjen Pajak aja suka bikin pantun. Cuaca dingin bisa bikin masuk angin, cakep. Nah, kayak gitu-gitu pokoknya kalau kalian punya akun bisnis, kalau bisa yang bikin something yang beda, yang unik, yang lucu gitu. Terus kalian juga bisa menciptakan konten yang supaya orang-orang berinteraksi, contohnya kayak gini, kayak tebak-tebakan atau permainan kata seperti ini. Terus kalian juga bisa menceritakan kisah yang menarik, contohnya kayak ini dia sharing, Benny Patnam sharing dengan desain grafis yang cukup bagus, tiba-tiba saldo Tapcaps habis. Nah, dengan menggunakan tampilan komik seperti ini. Jadi orang tuh suka dan nggak monoton terkesannya. Nah, kalian juga bisa membuat konten yang menggunakan pertanyaan untuk membangkitkan engagement. Nah, ini contohnya kalau di story suka ada kan tuh kayak challenge 5 hal yang saya syukuri apa aja. Jadi orang-orang menggunakan template ini dan mereka nge-repost. Jadi dan kita mendapatkan exposure secara gratis dari mereka dengan kita menggunakan template seperti ini di Instagram. Kemudian ini juga akun Indonesia Stock Exchange yang ada yang bisa jawab. Contohnya ada orang bertanya di akunnya, kemudian dilemparkan ke sosial media feeds akun Bursa Efek Indonesia. Dan kemudian mendapatkan banyak interaksi. Nah, teman-teman dalam sosial media, kita juga ada etika dan sopan santunnya nih. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang tepat,
kita harus menggunakan privasi orang lain, hindari sara dan pornografi. Kemudian juga sebisa mungkin kita apa ya, jangan menghasut untuk orang menebar kebencian. Kayak banyak banget kan sekarang masalahnya tuh di Indonesia, mungkin banyak banget ya yang suka ngasih komen buruk, belum apa-apa udah komen negatif, dan apa ya, pokoknya jempolmu harimaumu, mungkin sekarang kayak gitu ya. Karena apa yang kita tulis tuh, eee, kita harus bertanggung jawab, apapun yang kita buat kontennya, apapun yang kita tulis di sosial media, kita harus bertanggung jawab. Karena sekarang juga udah ada undang-undangnya ya, UU ITE. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin sebelum kalian, mengetik atau kirim send, kalian ulangi dan kalian baca lagi apakah ini mengandung privasi orang, atau apakah bakal menjadi suatu fenomena kayak gitu. Nah ini teman-teman, don't use social media to impress people, use it to impact people. Jadi jangan menggunakan sosial media cuma buat pamer, nge-impress orang doang, nggak guna. Yang penting tuh supaya orang ada impact, ada manfaatnya untuk orang kayak gitu. Jadi gunakan sosial media supaya orang tuh menjadi lebih growing. Nah kemudian apa sih itu content creator? Saya sebagai content creator merupakan sebutan kepada orang yang mampu memproduksi berbagai konten, baik foto, video, atau tulisan di blog, itu juga bisa dikatakan sebagai content creator, dan kita harus bisa bertanggung jawab terhadap konten yang kita buat. Nah, apa sih bedanya kalau banyak orang bilang, "Wih, influencer ya?" Sebenarnya influencer tuh semua kalian di sini bisa jadi influencer. Influencer tuh gini, misalkan kalian mempromosikan suatu barang, eee, di sosial media kalian, itu kalian juga udah bisa dibilang sebagai influencer. Contohnya, "Wah, enak banget nih makanan, McDonald," contohnya, terus kalian post di sosial media. Nah, orang akan tertarik dengan postingan kalian, dan itu kalian bisa disebut sebagai influencer karena kalian udah nge-influence orang untuk membeli produk mereka, kayak gitu. Jadi, perbedaannya adalah influencer tuh orang yang nge-attract someone untuk ngebeli produknya, tapi kayak content creator tuh orang yang ngebuat kontennya. Bisa dalam berbagai bentuk platform atau gambar, tulisan, seperti itu. Nah, saya sendiri membuat konten itu kebanyakan travel, kemudian ada self development, investing juga. Sebisa mungkin ketika membuat konten, saya menciptakan high quality content, jadi menggunakan kamera yang bagus dan menghasilkan konten yang bagus tentunya. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman di sini nggak punya kamera yang bagus atau video kamera yang mahal, tenang aja, karena semuanya tuh dimulai dari nol. Dulu aja saya pas awal mulai belum punya kamera, jadi menggunakan kamera HP terus di-upload, kemudian seiring jalannya waktu, upgrade device, habis itu baru deh punya kamera. Jadi untuk menjadi content creator sebenarnya dan kreatif, intinya tuh cuma harus punya ide kreatif aja di kepala. Karena untuk alat itu nggak begitu penting ya, karena apa ya, alat tuh bisa menggunakan apa aja, misalkan pakai HP, nggak harus HP canggih, HP yang HP-HP jadul juga udah bisa, asal ada koneksi internet dan bisa dipakai buat kamera edit foto, itu bisa banget. Jadi gunakan device yang kalian punya aja gitu untuk memulai, jangan baru mau mulai kalau kalian harus udah punya kamera mahal gitu. Nah ini contoh berbagai campaign kolaborasi yang saya lakukan dengan Starbucks, Grab, dan juga di FSK, produk mobil. Nah ini contoh-contohnya nih seperti ini. Jadi teman-teman mungkin yang punya perusahaan atau usaha kecil-kecilan ingin menggunakan influencer atau content creator sebagai promosi, sarana promosi, bisa banget ngebuat
influencer brief seperti ini. Nah, ini contohnya ada dari Bang Jago, Ponsman, Scooters. Jadi biasanya tuh saya pribadi ketika menerima kerjaan, kemudian mereka akan memberikan brief yang hasilnya seperti slide sebelumnya tadi, seperti ini. Jadi mereka akan mengirimkan seperti ini, ada briefnya, kemudian baru kita buat kontennya kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah insight. Jadi ketika suatu perusahaan minta kita untuk membuat konten, kita juga akan memberikan insight atau engagement gitu. Nah, ini berbagai campaign yang sudah saya jalani. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan marketing content creator? Biasanya marketing content creator tuh dia melakukan research dan competitor analysis. Jadi dilansir dari Forbes, content marketing itu buat yang belum tahu merupakan sebuah strategi marketing dalam membuat dan menyebarkan konten yang berharga, relevan, dan juga konsisten untuk menarik para perhatian audiens yang tuju. Nah, jadinya kita sebagai content marketing, beda ya content creator sama content marketing. Kalau content marketing ini yang lebih mempersiapkan apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menghasilkan konten yang baik. Jadi sebelumnya kita harus melakukan research dan competitor analysis. Jadi sebelum kita mau membuat konten, kita tuh ngeliat kompetitor kita, akun-akun mereka tuh ngebuat akun apa aja sih. Kemudian kita research juga, kira-kira saat ini tuh orang-orang suka konten yang kayak gimana. Suka foto, video, bentuk konten yang kayak gimana, kayak gitu. Kemudian kita juga bisa membuat marketing plans, content marketing plans dengan tentuin dulu misalkan topik apa aja yang sesuai dengan ranahnya. Misalkan kita punya bisnis otomotif, jadi kita share tentang segala hal tentang otomotif, tentunya tentang mobil apa yang baru, kemudian ada motor apa yang baru, yang interaktif untuk para penggemar otomotif kayak gitu. Kemudian sebaiknya kita juga membuat editorial kalender, nanti akan aku berikan contohnya. Terus tentunya keempat kita berikan membuat konten, kemudian publish di sosial media dan mempromosikan kontennya. Dan yang keenam, kita harus terus melakukan monitoring. Jadi kita ngeliat performa akun media sosial kita apakah berkembang atau belum. Biasanya kalau misalkan belum berkembang, berarti harus ada yang dibenerin kayak gitu. Misalkan sudah mulai berkembang, kita harus tetap improve setiap saat kayak gitu. Nah, ini contoh sosial media content calendar. Jadi biasanya yang digunakan oleh perusahaan, mereka sudah mempersiapkan konten kalendernya nih teman-teman. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 udah siap. Jadi tim dari desain nanti tinggal ngupload. Contohnya seperti itu. Nah, ini contoh konten editorial plan-nya. Jadi misalkan formatnya apa? Instagram feed. Nanti ya di sini copywriting-nya sudah dipersiapkan oleh tim copywriting. Kemudian untuk Instagram story, copywriting-nya seperti apa, dan sudah dipersiapkan semua sehingga nanti memudahkan editor untuk membuat konten kayak gitu. Kemudian setelah itu, setelah di-upload di sosial media, kita juga sebisa mungkin bikin sosial media performance-nya. Jadi setiap saat kita on track, apakah followers kita menambah, apakah jumlah likes kita bertambah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, ini adalah tips dari saya untuk menjadi content creator yang bahagia. Karena penting banget untuk menjadi content creator, kita juga harus sesuai passion dan suka dengan apa yang kita jalanin. Nah, yang pertama adalah caranya find your sweet spot. Sweet spot ini maksudnya adalah titik temu antara pengetahuan kita dan passion kita. Contohnya di sini kita udah ada knowledge atau skill, dan kita udah ada passion. Nah, contohnya kalau saya sendiri, knowledge saya adalah soal investing, kemudian traveling, kemudian passion saya fotografi, dan saya combine itu menjadi suatu konten yang baik dan bagus dan disukai oleh orang kayak gitu. Jadi udah ada skill, udah ada pengetahuan, dan jadi deh konten. Udah tahu skill tentang fotografi, kemudian pengetahuan soal di bidang traveling, jadilah suatu konten.
Contoh lainnya mungkin kalian punya pengetahuan soal apa ya, beauty, make up beauty kan banyak kan, atau enggak food blogger, kalian tahu soal berbagai makanan yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, local food. Nah, kalian bisa banget mix dengan skill yang kalian punya, pengetahuan yang kalian punya, dan dijadikan konten gitu. Jadi kalian pilih bidang yang kalian suka, nah terus kalian bisa dijadikan konten. Jadi tiap hari ngelakuin hal-hal yang kalian suka dan dijadikan konten. Karena apa ya, misalkan kalian nggak suka, misalkan kalian nggak suka sama konten tentang otomotif, kalian sukanya di bidang traveling yang nggak bisa dipaksain kan, kalian harus upload yang otomotif gitu. Jadi kalian harus cari apa yang kalian suka, cari sweet spot-nya. Kemudian ada content tilt. Nah, content tilt merupakan hal yang membuat kita beda sama content creator lain. Kita harus punya suatu ciri khas yang beda sama orang. Karena kan mungkin banyak ya content creator yang ada di bumi ini, tapi salah satu dari mereka tuh punya keunikan yang masing-masing, punya ciri khas yang masing-masing. Jadi kan harus try to be different gitu. Kemudian building the base, tentukan platform apa yang kira-kira cocok untuk akun kalian. Contohnya kalian suka foto, kalian bisa upload di Instagram, bisa upload juga di Twitter, foto dan tulisan, pokoknya di-combine. Jadi tentuin kalian kira-kira cocoknya di mana. Kalau kalian suka platform yang video 1 menit, itu bisa pilih TikTok. Pokoknya pilih platform yang cocok bagi kalian. Kemudian harvesting audience. Nah, ini dikatakan tahap untuk mencari followers atau subscriber. Kalian bisa menggunakan giveaway atau merayu, misalkan setelah bikin video, jangan lupa teman-teman untuk follow, subscribe akun kita supaya makin semangat kayak gitu. Jadi pokoknya di tahap harvesting audience ini adalah tahap di mana kita mencari audiens gitu. Nah, nanti ketika kita udah punya banyak audiens, kita bisa diversifikasi dengan berbagai macam platform lainnya. Contohnya nih ya, Arif Muhammad dulu punya akun Twitter. Nah, dari akun Twitter yang udah banyak, di akunnya dulu pocong, dia ngebuat YouTube. Nah, YouTube-nya udah banyak, kemudian punya Instagram. Dari Instagram mereka udah makin punya audiens yang banyak dan ngebikin toko kue. Jadi apa ya, suatu marketing yang bagus. Jadi mereka udah punya banyak fanbase, banyak followers di sosial medianya, dan sekarang kalau udah punya bisnis jadi tinggal apa ya, tinggal enak, tinggal umumin aja di sosial medianya gitu. Nah, yang keenam adalah di tahap dimana kita udah bisa menghasilkan uang dari sosial media kita. Kita udah bisa monetize sosial media kita. Misalkan kita udah punya akun yang cukup banyak followers dan banyak engagement, sehingga nanti banyak agen yang akan menghubungi kita dan kita akan mendapatkan endorsement, atau kita juga akan mendapatkan Google AdSense, seperti itu. Nah, ini ada beberapa pengalaman penting yang saya rasakan ketika menjadi content creator. Intinya hasil nggak akan mengkhianati kerja keras kita. Ketika kita mulai sesuatu, semuanya pasti dari nol. Tapi ketika nanti di akhir pasti akan enak asal kita terus berusaha. Kemudian kita sangat bebas bermimpi di era digital ini karena kesuksesan tuh bisa diraih oleh siapapun. Kita nggak perlu ahli untuk bikin konten, bikin film. Pokoknya asal kita ada kemauan dan keinginan, mulai aja dulu seperti itu, pasti kita bisa sukses di era digital saat ini. Terus menerus berkarya tanpa henti, ada rumusnya. Menjadi content creator adalah imajinasi dan kreatif tanpa batas. Nah, kemudian juga kalian tuh jangan minder, intinya jangan minder dengan gagasan sendiri, dan selalu catat ide yang terlintas. Karena di era digital saat ini untuk kreatif tuh, ide tuh nomor 1. Jadi kalian kalau bisa cari ide tuh bisa dari internet, video, YouTube, segala macam tuh udah banyak banget. Dan kalian kalau bisa bikin aja dulu, bikin konten apapun yang interaktif seperti itu. Intinya good luck, dan kuncinya terdapat pada kesabaran dan konsistensi. At the end of the day, you have to ask yourself how valuable would it be. Wake up every day doing what you love. It will be so amazing. Thank you teman-teman.
Oke, terima Yes. kasih untuk Dimas ya sudah memberikan materi yang menarik banget nih ya. Saya yakin teman-teman atau anak-anak mahasiswa di sini punya banyak pertanyaan gitu. Tadi kata Dimas bahwa harus pede gitu ya, apalagi sekarang ada istilah kalau anak-anak milenial atau Gen Z sekarang itu ada istilah insecure gitu ya. Nah, ini harus yang kita Ya. lebih pede gitu ya, apalagi buat memasarkan produk kita. Oke. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin di sini kalau ada yang pertanyaan silahkan ditulis atau disampaikan. Tapi di sini saya lihat di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama dari Sarah Ayu. Ini mahasiswa saya, Sarah Ayu. Sarah mungkin bisa langsung aja disampaikan pertanyaannya. Sarah ada? Sepertinya lagi nggak on ya. Ya mungkin saya bacakan aja kali ya. Ya, Halo Kak Dimas, aku Sarah. Aku mau nanya soal algoritma Instagram nih. Kalau misalkan kita lagi bikin bisnis online dan mau growth secara signifikan, misal target 100.000 follower dalam kurun waktu 1 tahun. Reach out target pasar kita dari media sosial gimana ya Kak? Selain pakai strategi call dan ads, kalau misalkan budget kita terbatas. Nah, thank you. Bagaimana Mas Dimas? Oke, terima kasih Sarah Ayu untuk pertanyaannya. Bener banget, karena kalau misalkan kita mau growing di sosial media tuh kadang ada keterbatasan biaya gitu ya, budget. Jadi untuk caranya biasanya tuh orang tuh terus ngebuat konten. Jadi misalkan konten-konten yang menarik apapun itu tiba-tiba viral aja gitu, nggak ada yang tahu kan. Jadi caranya itu ya bikin konten yang semenarik mungkin tiap hari. Kalau bisa konsisten tiap hari ngupload, nanti insya Allah gitu ya salah satu konten yang kita buat itu viral dan mengundang banyak followers kayak gitu. Jadi kita sebenarnya nggak, untuk banyak followers tuh nggak harus selalu menggunakan ads atau KOL atau influencer gitu ya. Kita juga bisa menggunakan ide kita, kreativitas kita dalam membuat konten yang lagi hits. Nah, kita juga harus memanfaatkan apa ya, momentum caranya. Misalkan nih, lagi momentum, apa ya, kejadian yang contohnya nih, kejadian yang lagi viral belakangan-belakangan ini, kita buat juga kontennya. Kemudian misalkan lagi ada acara Idul Fitri, Imlek, atau apapun itu, kita juga kalau bisa bikin konten yang berbau dengan hal tersebut, seperti itu. Contohnya ya, dulu, konten soal MotoGP. Nah, waktu itu, ada beberapa brand yang ngebikin konten soal MotoGP, padahal perusahaannya adalah perusahaan sepatu. Nah, dari situ, eee, perusahaan tersebut jadi viral gitu. Dan, salah satu perusahaan ini, dia juga berkolaborasi dengan MotoGP kalau nggak salah. Jadi dia tuh collab gitu. Jadi sepatunya ada edisi khusus MotoGP gitu. Jadi orang-orang tuh, apa ya, tertarik, viral, dan nambah followers, dan juga cara marketing dia bagus karena banyak yang tertarik untuk membeli produknya gitu. Jadi kalau bisa emang gunakan ide kita sekreatif mungkin gitu. Pasti suatu waktu salah satu konten kita akan viral dan menambah followers. Intinya jangan patah semangat gitu ya untuk ngebuat konten. Kadang konten kita tuh, oh kok nggak ada yang suka nih, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang engagement-nya kurang. Tenang aja, pasti as long as kita konsisten, pasti akan ada aja gitu konten yang viral, seperti itu. Oke, jadi tidak terbatas pada budget ya, sebetulnya pada apa yang kita punya ya, yaitu ide kreativitas. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin menjawab pertanyaan dari Sarah ya. Sarahnya katanya lagi nggak bisa on mic. Oke. Baik, untuk selanjutnya kelompok lagi. Pertanyaan kedua dari Pak Abdul Rohim. Ada Pak Abdul Rohim? Mungkin bisa langsung saja ditanyakan, Pak. Kayaknya nggak ada juga ya. Oke lah, saya bacakan aja ya kalau gitu.
Untuk generasi sebelum Y dan Z atau baby boomer yang saat ini segalanya, apa kontennya sama dengan generasi Y dan Z? Oke, sebenarnya Ini ada. oke. Terima kasih pertanyaannya untuk Bapak Abdurrahim ya. Sebenarnya untuk konten generasi Y, generasi Z, milenial itu sebenarnya sama, asal bisa apa ya, entertaining dan lagi ngetren gitu topiknya. Jadi sebenarnya nggak harus dikhususkan untuk membuat konten apakah suatu konten ini untuk millennials, generasi Z atau gimana. Jadi sebenarnya digabung bisa, atau kalau sebenarnya mau dikhususkan, dipersempit segmennya, itu boleh juga. Contohnya konten ini cuma buat millennials gitu. Atau contohnya bapak-bapak ID, tahu kan teman-teman? Bapak-bapak ID kan konten-konten yang mungkin usianya untuk 30 ke atas, mungkin yang udah punya anak seperti itu ya. Jadi dan ini kurang relate sama generasi Y dan Z, generasi Z atau milenial gitu ya. Jadi emang tergantung kita mau ke arah mana, mau arah yang spesifik atau yang general. Jadi sebenarnya tinggal kembali lagi kita mau kemana arahnya kayak gitu. Boleh sama, boleh enggak, itu tergantung ke kita masing-masing gitu, Pak. Oke. Bagaimana Pak Abdurrahim? Sebenarnya udah hadir di sini. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Abdurrahim. Oke, pertanyaan ketiga dari Putra Umar. Ada Putra Umar di sini? Tadi saya lihat ada ya. Oh, ada. Oke. Silakan Putra untuk langsung saja bertanya. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Mungkin selamat siang Kak Dimas. Izin bertanya. Selamat siang Putra. Ya, selamat siang Kak. Jadi gini Kak, aku tuh kan gimana ya, bisa dibilang cukup ragu-ragu gitu Kak untuk terjun ke dunia digital, terutama dengan apa ya namanya tuh, pandangan-pandangan orang yang bilang tuh mungkin konten kita kurang, ataupun misalkan kita nggak dapat feedback yang sesuai dengan yang kita mau gitu Kak. Itu gimana gitu menurut Kak Dimas untuk kita bisa berani terjun ataupun berani untuk masuk ke dunia digital dan siap menghadapi segala resiko yang ada gitu mungkin Kak. Terutama untuk konten kreator. Oke. Oke, terima kasih Putra untuk pertanyaannya. Sebenarnya kunci pertama ya, harus kuat mental, itu sih yang pertama. Kuatin mental, pokoknya orang mau ngomong apa ya, nggak usah dipeduliin, asal menurut kita itu baik, hal yang emang memberikan manfaat untuk orang. Jadi nggak usah kalian overthinking, hapus tuh overthinking. Tapi emang awal-awal mungkin kalian akan overthinking, tapi kalau bisa ingat nggak usah overthinking. Karena konten yang kalian buat itu kalau menurut kalian bermanfaat, itu pasti bagus. Mungkin orang-orang di sana bakal banyak yang nggak suka, kayak, "Ih, apaan banget sih ini, sok-sok mau jadi content creator deh," kayak gitu contohnya ya, kan banyak. Nggak usah dipeduliin, nanti orang yang kayak gitu pasti ngeliat kita kalau udah sukses nanti kayak, wah, kayak, wow gitu, pasti nanti tiba-tiba jadi nggak deket. Banyak kok teman-teman yang kayak gitu dulu, kayak, apa namanya, kayak ya banyak yang ada aja haters gitu kan. Tapi kenyataannya sekarang, jadi apa ya, mereka malah jadi mengapresiasi kayak gitu. Jadi intinya kuatin mental kayak gitu, kuatin mental dan terus research, tren yang ada saat ini kayak gitu. Pede aja, oke, Putra? Oke, siap Kak. Mungkin boleh sedikit lagi Kak. Ya, Boleh. Oke, baik, terima kasih banyak Pak juga Kak Dimas. Pengen nanya gitu Kak, menurut Kak Dimas ini platform apa sih Kak yang cocok buat pemula gitu, terutama buat kayak aku, buat pengen jadi konten kreator yang kreatif dan juga bisa dapat apa yang kita inginkan gitu Kak. Platform seperti apa yang cocok untuk pemula? Seperti itu. Kasih Kak. Oke, sebenarnya kalau platform seperti yang udah aku jelasin tadi, kalian harus bisa milih sendiri. Contohnya kalau kalian, Putra di sini, sukanya bikin konten apa? Video, foto, atau tulisan? Kalau saya sih video-video gitu Kak. Oke, berarti video bisa menggunakan, YouTube ya, atau Instagram, TikTok gitu yang kontennya emang diperuntukkan untuk video. Nah, biasanya
gini, diversifikasi aja. Jadi misalkan kamu udah bikin konten di TikTok, nanti dari TikTok itu kamu juga upload di Instagram, juga bisa di YouTube gitu. Jadi kalian, ada 3 akun yang emang, diperuntukkan untuk video gitu. Jadi sebenarnya untuk platform apa sih, itu kembali ke kalian masing-masing cocoknya apa. Kalau saya sendiri sekarang, cocoknya Instagram. Mungkin udah banyak, TikTok ya, tapi, TikTok menurut saya oke banget, cuman belum cocok di saya gitu, kayak masih mungkin beberapa saat lagi akan menggunakan TikTok. Sekarang belum terlalu aktif di TikTok, di Instagram, dan so far saya jalaninya suka di Instagram aja, jadi it's okay gitu kalau mau di Instagram aja. Tapi akan lebih bagus kalau misalkan nggak cuma Instagram, tapi kamu juga bikin di TikTok kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya tergantung ke kamu suka yang mana. Kalau kamu lebih prefer kemana nih sekarang, Putra? Kalau aku sih mungkin untuk saat ini masih kayak video-video random gitu, Kak. Masih belum ada Oh, oke. pasti. Oh, video random. Mungkin bisa dibuat vlog kali ya, random gitu kan. My daily vlog gitu ya di YouTube. Terus juga, untuk bikin vlog, kalau bisa kasih yang ngelawak atau yang informatif. Contohnya kayak Fadil Jaidi, itu dia ngelawak kan di vlognya, terus ngasih informasi, tips-tips, kayak gitu. Jadi orang akan suka. Jadi kalau misalkan kamu bikin konten ya random tapi kurang bermanfaat untuk orang yang nggak ada informatifnya, itu susah untuk growing gitu. Jadi intinya coba bikin video yang, ada sisi informatif. Contohnya kamu suka apa nih? Hobinya apa? Kalau saat ini aku mungkin lagi hobi game juga sih, Kak. Nge-game. Nah, bisa jadi tuh, bikin konten tentang game. Kan banyak kan di YouTube dan mereka konten creator yang di bidang game, wah gila subscriber-nya banyak banget dan tiap hari making money kan karena dia bikin broadcast atau apapun itu. Nah, makanya kamu juga, kalau bisa ikutin sesuai passion kamu. Misalkan kamu suka game, oke bikin konten yang berbau tentang game. Kamu bikin di YouTube tips-tips soal game, tips-tips cara-cara, panduan gitu supaya, maniak fans yang suka dengan game itu bakal follow kamu kayak gitu. Oke, mungkin menjawab Putra ya? Alhamdulillah sangat menjawab sekali, Pak. Jawabannya ya. Oke, selanjutnya ada Bu Tania nih, menarik pertanyaannya terkait sama haters gitu. Silakan Bu Tania untuk langsung bertanya. Ya, selamat siang Mas Dimas. Siang, Ya, Bu. Bu Tania, Kakak Tania ya. Kak Tania. Terima kasih ya udah kasih konten yang sangat informatif dan sangat direct ya. Ini kan kalau untuk netizen ya, kalau menurut saya itu kan salah satu challenge ya di Indonesia, terutama untuk akun-akun sosmed. Nah, ini gimana sih caranya gitu kita memberikan respon atau reaksi terhadap komen-komen yang istilahnya sekarang julid gitu ya. Gitu ya, komen-komen yang julid ya, karena kalau saya lihat kan netizen Indonesia tuh powerful by numbers ya, dia sangat kuat ya by numbers ya. Bahkan kemarin kasus almarhum anaknya Ridwan Kamil aja gitu ya, berhasil membuat citra Sungai Are tuh jadi jelek banget dan bintang 1 ya, sampai dikomentarin pemerintah Swiss gitu. Jadi itu mengerikan sih sebenarnya kalau misalnya negatif. Nah, gimana sih sebenarnya pasti Mas Dimas pernah gitu ya, gimana caranya merespon komen-komen yang negatif gitu, yang terbaik tuh gimana caranya? Apakah diabaikan, apakah dihapus, apakah kita menonaktifkan komen, kan suka ada ya yang kayak gitu. Terus kalau udah ada gitu ya, apakah si komen-komen negatif itu punya pengaruh yang buruk juga terhadap si citra akun sosialnya? Oke, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Mas Dimas. Oke, terima kasih Bu Tania pertanyaannya. Oke, ini cukup menarik untuk haters karena nggak bisa dipungkiri kita
ketika punya akun di sosial media pasti akan ada aja haters ya. Punya fans banyak, oke, tapi pasti haters juga banyak. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau aku pribadi, ketika ada haters, misalkan nih, kayak ngomen misalkan kayak gini, "Apaan sih, sok banget deh, pamer banget deh," kayak gitu. Nah, itu kayak apa, maksudnya, biarin aja mereka tuh mungkin orang-orang yang iri atau kayak gimana, karena as long as konten kita itu nggak mengarah ke sana dan kalian pikir itu sebenarnya bukan flexing atau pamer, it's okay, it's fine, karena sebenarnya kehidupan kita emang kayak gitu, apa yang harus dipamerin. Nah, contohnya nih banyak banget kayak orang yang komen ke aku tuh kayak, jalan-jalan mulu, pamer mulu, traveling ke luar negeri kayak gitu contohnya kan ada ya haters. Nah, kalau aku pribadi jawab sekali mungkin dijadiin story, "Guys, aku pekerjaannya emang kayak gini, travel blogger," terus kayak dijelasin, nah nanti di situ orang akan tahu kan. Nah, habis itu udah deh nggak usah balas-balasin lagi komen yang seperti itu, karena itu mungkin followers baru yang belum tahu atau kayak gimana. Jadi sebenarnya kembali ke kita pribadi mau ditanggepin atau enggak, kayak gitu. Nah, kemudian, untuk emang netizen Indonesia tuh, wah parah banget ya, sampai dikatakan ada riset yang mengatakan bahwa netizen Indonesia tuh termasuk yang suka ngeritik, apa aja dikritik sampai bener banget Sungai, Aira yang di Brand itu sampai, apa ya, bintang 1 apa bintang 3 tapi katanya sekarang untungnya udah bintang 4 lagi gitu ya, karena udah dihapus-hapusin komen-komen buruknya. Nah, jadi itu tergantung ke influencer-nya atau ke content creator-nya. Bisa, nonaktifkan komen juga bisa, atau kalau misalkan mentalnya udah kuat, biarin aja mau ada komen apapun dibiarin aja. Jadi kembali ke PR-nya masing-masing mau seperti apa, kayak gitu. Kalau misalkan PR-nya, menanggapi bahwa itu hal yang nggak buruk, cuma orang hate aja sama kita, ya udah biarin aja itu komen-komen hate. Sebenarnya nggak nggak apa ya, nggak akan ngebuat citra kita jadi buruk kok kalau emang orang di luar sana kita udah tahu, kita selalu share hal-hal yang positif kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada komen negatif itu emang orangnya aja yang punya aura negatif kayak gitu. Jadi untuk menanggapi hal tersebut sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Contohnya kayak Amber Heard kan kalah sama Johnny Depp kan waktu itu pas di persidangan. Nah, itu akunnya Amber Heard dinonaktifin kan komennya, fitur komennya itu mungkin untuk menghindari dia dari mentalnya, supaya mentalnya dia nggak nggak rusak, nggak sakit. Karena kebayang nggak kalau misalkan kolom komentar tuh dibuka di Instagram Amber Heard, wah banyak banget cacian makian dong. Pasti yang ngebuat mentalnya Amber Heard makin down. Makanya dari itu, dia memutuskan untuk nonaktifkan komennya gitu. Dan juga kalau misalkan lagi ada kasus-kasus kayak gitu ya, biasanya tuh orang, nonaktifin sih, eee, fitur komennya itu. Contohnya kemarin yang foto selfie dengan Pak Gubernur, pas lagi di mana, di transit gitu sama Pak Ridwan Kamil, terus dicaci kan, dicaci maki. Nah, itu dia, menonaktifkan komennya, itu keputusan dia. Seperti itu, mungkin supaya mentalnya nggak down atau kayak gimana. Jadi kembali ke kita sendiri, mau public relation-nya seperti apa, gitu. Ada juga sih sebenarnya yang bodo amat, kayak siapa ya artis, ada deh, saya lupa, yang mau komen apapun itu terserah. Intinya dia udah tahu apapun yang dia lakukan tuh menurut dia, emang udah jadi kepribadiannya. Jadi orang mau ngatain apapun, dia bodo amat, mentalnya udah kuat, kayak gitu juga ada. Jadi tergantung ke pribadi masing-masing. Gitu Bu Tania, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dimas. Oke, mungkin menjawab ya, menarik tadi pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada dari Fauzan Aldi. Fauzan ada? Fauzan Aldi Febrian. Kayaknya lagi nggak ada juga nih. Atau mungkin mic-nya lagi
ini ya, lagi bermasalah. Oke, pertanyaannya, halo Kak, saya Fauzan Aldi dari manajemen FEB. Bertanya mengenai dampak fatal yang akan terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh konten kita, padahal bukan maksud seperti apa yang mereka asumsikan. Nah, bagaimana menurut Mas Dimas cara mengatasinya? Oke, cara mengatasinya mungkin apapun konten yang kita buat tuh mungkin ada beberapa orang tersinggung. Jadinya ya pertama kali ucapkan minta maaf, kalau bisa diklarifikasi juga kenapa maksud dan tujuannya apa gitu. Contohnya waktu itu ada orang yang upload gitu ya di sosial media, anak kecil naik ke panggung kayak apa, pas lagi pernikahan gitu, pokoknya intinya mengganggu gitu. Dan beberapa netizen ada yang upload di sosial media dan dengan muka muka anaknya gitu, dan waktu itu orang tuanya tuh nggak suka dengan perlakuan orang yang mengupload itu di sosial media. Karena, eee, istilahnya mencemarkan citra anaknya mungkin, kayak gitu. Jadi waktu itu emang mungkin salah juga, si anak kecil ini kan anak kecil gitu ya, nggak tahu mana yang baik, mana yang benar. Nah, jadinya waktu itu si yang buat konten ini, yang ngolok-ngolok, yang ngejelek-jelekin si anak kecil ini, minta maaf ke orang tuanya, kayak gitu. Jadi, kalau misalkan emang ada dampak fatal yang terjadi apabila ada orang yang merasa dirugikan gitu, minta maaf aja, nggak ada salahnya minta maaf, terus klarifikasi, that's it. Karena, apa ya, kita kalau bikin konten tuh emang harus bisa dipertanggungjawabkan, apapun itu kontennya. Mau konten soal pendidikan, konten soal, eee, lelucon. Kalau lelucon lebih parah lagi, banyak orang yang stand up comedy itu banyak yang kadang dibenci gitu ya, karena dia ngebuat, eee, konten yang menyindir orang gitu kadang, dan orang tersebut kadang sakit hatinya, dan kita ya sebagai creator harus minta maaf kayak gitu. Gitu, jadi intinya minta maaf aja. Oke. Nah, itu mungkin menjawab pertanyaan dari Fauzan ya, harus ada klarifikasi lah ya minimal. Oke, sebenarnya di sini masih banyak pertanyaan ya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin bisa kita tanyakan. Dari Intan Permata Dewi, ada nggak Intan? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, Intan silakan. Ya, mohon maaf izin untuk nggak on cam karena unstable. Oke. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas. Ya. Ini saya ingin menanyakan untuk Mas Dimas, kalau untuk strategi mengatur time scheduling untuk sosial media itu baiknya gimana ya Kak? Soalnya kan kadang kita sudah menyusun selama 1 bulan nih, terus tiba-tiba ada satu hal yang viral. Nah, itu tuh baiknya kita menggeser timeline yang sudah ada atau bagaimana ya gitu. Biar kita tetap tidak tertinggal euforianya, tapi kita juga tetap mencapai tujuan kita di saat itu. Karena kan si timeline schedule itu sudah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dari campaign kita gitu, Kak. Gimana baiknya untuk strateginya, Kak? Agar bisa tetap mengikuti hal yang viral tapi tetap tercapai juga tujuannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Intan pertanyaannya, ini cukup bagus. Nah, ini juga saya sebagai Head of Media di Youth of Indonesia, jadi waktu itu pernah nge-handle juga situasi kayak gini, ngebuat konten udah terplanning gitu ya 1 bulan sebelumnya, tapi tiba-tiba ada topik yang menarik banget untuk dibahas. Nah, jadi waktu itu kita selalu mempersiapkan konten dadakan gitu. Jadi it's okay untuk masukin satu konten yang dibuat khusus untuk emang event atau situasi kondisi tertentu kayak gitu. Karena ini tuh suatu hal yang penting banget menurut aku, karena konten-konten kayak gini tuh yang biasanya cepat viral gitu kan. Kalau nggak dibuat sayang, makanya kita harus nyiapin apa ya, stok kosong atau timeline kosong gitu yang bisa diisi nanti untuk jaga-jaga ketika ada suatu hal atau insiden yang terjadi supaya konten kita bisa mengikuti tren kayak gitu. Jadi
sebenarnya nggak harus ngikutin patokan 1 bulan berikutnya ketika kita udah nge-planning, itu nggak harus, tapi kita bisa juga dadakan asal kalian menyanggupinya gitu. Karena kalau kurang sumber daya manusia, contohnya nih tim desainnya nggak bisa, nah itu kan susah kan. Terus nggak ada tim copywriting-nya susah. Nah jadi kalau mau bikin konten dadakan boleh banget, asal kalian juga siap gitu untuk membuat kontennya itu bisa dengan cara begadang atau apapun itu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau selipin gitu juga bisa, nggak harus ngikutin patokan sesuai timeline gitu. Jadi tiba-tiba di tengah ada konten nih, oh ini menarik, upload aja, oke, it's okay kok untuk ngupload kayak gitu, Intan. Oke, Intan. Iya, baik Kak, udah terjawab. Makasih banyak. Ya, sama-sama Intan. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Selanjutnya dari Muhammad Irsan. Ada Muhammad Irsan? Kita ada berapa menit lagi ya? Iya, udah Pak. Oke, silakan Muhammad Irsan. Sebelumnya mohon maaf ya Pak untuk off-cam. Saya izin bertanya nih Kak. Kan saya tuh punya suatu brand nih. Salah satu yang promosi tepat tuh bagaimana nih untuk menaikkan brand kita agar bisa bersaing dengan brand-brand yang besar. Dan salah satu bentuk promosi yang untuk menarik nih atau menaikkan suatu viewers atau Instagram ataupun TikTok seperti apa ya Kak untuk bisa lebih berani gitu untuk bersaing dengan brand-brand yang besar. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Irsanwi, keren. Punya apa nih? Akun apa nih kalau boleh tahu brandnya? Boleh ya buat teman-teman atau buat kakaknya di follow nih Depot66. Oke. Oke, habis ini kita follow ya teman-teman ya. Bisa tulis tuh di kolom komen kalau boleh biar orang bisa cek. Oke, caranya gimana? Banyak banget sih cara. Contohnya kalau kamu mau bisa menggunakan kolaborasi, contohnya dengan apa? Konten creator lainnya. Jadi kamu misalkan nggak harus dibayar sebenarnya, banyak juga konten creator yang misalkan suka dengan produk kamu dan mau membantu untuk bisnis kecil kayak gitu. Banyak banget karena sebenarnya aku pribadi juga nggak harus selalu dibayar, apapun dibayar gitu, tapi aku senang juga kok ngebantu usaha kecil menengah gitu supaya dia dapetin exposure juga. Jadi contohnya nih, ngajak live bareng di akun, jadi akun kamu nanti sama akun konten creator lainnya ngebuat suatu ide terus bikin live, bikin topik. Jadi orang-orang yang ada di akun konten creator tersebut jadi tahu akun kamu kayak gitu. Banyak banget cara. Terus juga bisa bikin kolaborasi. Contohnya brand kamu X perusahaan mana gitu. Jadi sebenarnya nggak harus jadi kompetitor juga, kamu juga bisa bekerja sama dengan kompetitor malah gitu. Jadi misalkan ada brand apa ya? Contohnya teman aku punya brand Bohopana. Bohopana tuh kayak brand baju anak gitu. Nah, dia kolaborasi sama Indomie gitu. Jadi dia baju-bajunya brand anak terus ada lucu, ada logo Indomie di bajunya kayak gitu. Jadi itu apa? Orang tuh jadi dapetin engagement dan awareness untuk akun kamu gitu. Jadi akun kamu tuh brand awareness-nya dapat, terus kamu juga dapetin banyak interaksi gitu dengan adanya kolaborasi gitu. Gimana? Baik, terima kasih ya Kak sebelumnya. Dan kan brand yang saya punya ini tuh kecil nih. Rata-rata yang mau berkolaborasi itu dari brand besar ke brand besar lagi nih. Terus bagaimana nih Kak cara untuk ngedapetinnya atau kita untuk mengajak berkolaborasi nih seperti kayak brand-brand yang ya misal seperti yang tadi ya antara Koko dengan Indomie nih. Kalau misalnya brand kecil biasanya seperti dengan apa gitu Kak? Oke, sebenarnya kalau kalian mau berusaha untuk ke brand besar gitu, kalian juga harus bisa improve sisi marketing, terus strategi kalian, kemudian
segalanya kalian improve dulu, nanti perlahan-perlahan pasti brand-brand besar akan tertarik. Kamu kalau bisa bikin konten yang kreatif, sebisa mungkin marketing yang kreatif, dan produknya berkualitas, pasti nanti lambat laun pasti akan banyak brand-brand juga yang mau berkolaborasi dengan kalian gitu. Karena kalau udah punya nama itu jadi enak banget. Jadi emang tahapnya tuh harus perbaiki dulu, research dulu, semuanya dilakuin, terus nanti baru deh pasti akan banyak. Nah, kamu juga kalau bisa bikin, jadi tuh biasanya aku bikin template gitu, kalau mau ngajak kolaborasi orang atau ngajak kolaborasi ke brand gitu ya, aku udah ada template khusus, contohnya kayak eh, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak contohnya, "Hai, perkenalkan saya Dimas Ramadan. Saat ini saya, sebagai" misalkan kalau saya approach ke brand, content creator dan ingin, saya sangat suka kepada produk Anda, dan saya berharap kita bisa menjalankan kolaborasi bersama-sama dengan, SOW berikut lalala kayak gitu. Nanti kita kirim emailnya ke brand atau ke content creator, ketika mereka suka, ya udah kita akan mendapatkan benefit-nya gitu. Jadi kalau bisa bikin template gitu ya di email kata-kata untuk ajakan, berkolaborasi, terus kita bisa kirim ke masing-masing perusahaan yang kamu mau atau, content creator yang kamu mau, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Oke, sama-sama. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kaprodi kita, Pak Yadi. Sorry, Pak Yadi. Pak Yadi ada tadi ya, kalau nggak salah. Ada. Mohon maaf, bukan Kaprodi loh Pak. Oh, iya. Maksudnya, Kaprodinya Pak Yun nanti ketukar-tukar. Baik, terima kasih Pak Lukni. Saya panggil Mas Dimas ya, Kak Dimas ya. Kalau saya udah tua sekali, jadi manggilnya Mas aja ya. Terima kasih banyak untuk sharing yang luar biasa bermanfaat ini. Jadi saya tadi berusaha untuk mendengar semua dan berusaha juga menyimpulkan ya, kalau kita mengajukan hipotesa misalnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Dimas ini, Kak Dimas atau Mas Dimas ini, kalau misalnya mengusulkan 3 faktor gitu ya, yang penting untuk diperhatikan, pengetahuan tentang membuat konten, kemudian yang bernilai pastinya kan, bermanfaat maksudnya, kemudian juga keterampilan karena dilatih oleh pengalaman, dan kepribadian atau personality. Nah, apakah betul saya tadi dengar personality nampaknya menjadi faktor yang paling dominan gitu dalam mempengaruhi keberhasilan seorang content creators? Terima kasih Pak Lukni dan Mas Dimas. Oke, terima kasih Pak Yadi. Ya emang Ya. benar banget, kepribadian, personality itu ngaruh banget, penting banget kita sebagai content creator. Karena kalau kita nunjukin personality kita yang, apa ya, istilahnya yang buruk, yang asal-asalan gitu, pasti orang juga kurang suka. Karena sebenarnya followers kita, apa yang kita follow gitu ya Pak, sebenarnya tuh itu yang menentukan kepribadian kita di masa depan. Jadi contohnya nih, kalau misalkan kita nge-follow akun-akun yang inspiratif, motivasional, yang pokoknya ngeberikan kita manfaat ilmu menjadi pribadi yang baik, kita menjadi pribadi yang punya mental yang kuat, dengan men-follow akun-akun yang memberikan inspirasi, kita akan menjadi orang yang seperti itu. Kita akan menjadi mengcopy personality content creator tersebut dan diterapkan ke diri kita. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita nge-follow mungkin orang-orang yang apa ya, mempunyai bad habits, yang menunjukkan sisi keburukannya, mungkin ada aja ya akun-akun seperti itu, dan dia pasti akan mencoba untuk mengikuti lifestyle si kreator yang mungkin kurang pantas dilakukan oleh kita, kayak gitu. Jadi benar banget, Pak Yadi, bahwa personality itu dalam content creator tuh penting juga. Personality apa yang kita mau buat dan kita berikan ke audiens itu salah satu faktor yang penting gitu. Kalau bisa teman-teman di sini bikin personality yang baik-baik aja gitu ya, supaya teman-teman di sini punya masa depan yang oke dan
nggak ngelakuin hal-hal yang buruk gitu. Contohnya ini ada yang komen, jangan disebut namanya. Jangan seperti dia yang punya personality yang kurang pantas gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Saya sangat terbantu nih. Jadi kalau ada riset nanti ya, Pak Lukni, itu bisa dijadikan hipotesis, Mbak. Iya, bagus nih jadi jurnal bagus. Iya, baik, baik. Terima kasih, Pak Dimas sama Pak Lukni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf tadi ada kesalahan penyebutan. Pak Yadi adalah Ketua KBK Marketing ya, bukan Kaprodi. Kaprodinya Pak Yun. Punten Pak Yun. Iya. Oke, selanjutnya ada dari Fadila. Silakan Fadila. Ini mahasiswa saya nih, Fadila. Punya bisnis juga nih ya. Silakan Fadila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Sebelumnya, mohon maaf, izin off-cam. Perkenalkan, saya Fadila. Sebelumnya, terima kasih, Kak, atas ilmu juga pengalaman yang sudah Kakak sharing hari ini. Izin bertanya nih, Kak. Menurut pengalaman Kakak nih, lebih berpeluang mana sih, Kak, untuk menaikkan suatu brand, juga menaikkan kepercayaan dari calon customer gitu, Pak? Kak, antara ads, endorse, juga kolaborasi untuk membuat suatu produk dengan influencer. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Fadila. Jadi sebenarnya lebih berpeluang mana gitu ya untuk menaikkan suatu brand. Jadi sebenarnya kalau bisa semuanya gitu. Jadi kalian juga Fadila juga membangun kepercayaan dengan customer iya, kalau bisa ada budget endorse iya, ads iya, kolaborasi dengan influencer iya. Jadi nanti produk kalian atau akun kalian jadinya tuh lebih trusted gitu. Jadi kalau bisa semua poin ini merupakan suatu peluang. Tapi kalau emang kalian itu masih baru, akun baru, emang ada lebih baiknya untuk membangun kepercayaan calon customer dulu gitu. Jadi contohnya ngebuat testimoni, karena testimoni tuh dari mulut ke mulut tuh kadang lebih penting kan. Jadi dari testimoni itu kamu bisa upload di sosial media dan jadi orang-orang trust terhadap produk kamu gitu. Nanti secara perlahan ketika brand kamu udah mulai didengar orang, udah banyak yang percaya, nanti akan lebih mudah lagi ketika next-nya melakukan endorsement gitu, menggunakan content creator atau influencer. Karena orang-orang udah cukup tahu dan cukup kenal dengan dan trust dengan produk kamu, seperti itu, Fadila. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Terima kasih, sama-sama. Oke, nah itu pertanyaan dari peserta ya. Terakhir, kalau saya lihat Fadila adalah pertanyaan terakhir. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh masih bertanya ya. Nah, tapi karena belum ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan bertanya nih sama Mas Dimas. Ini tadi sempat membahas tentang kasus yang viral gitu ya, tapi mungkin tidak positif. Justru yang viral itu hal yang negatif. Nah, tapi yang saya tahu justru banyak gitu ya brand-brand yang dia masuk nih ke kasus itu gitu, yang justru bakal lebih memperkaya mereka gitu ya. Nah, ini gimana nih menurut seorang Dimas Ramadan gitu ya? Dan mungkin apa nih pengaruhnya bagi brand tersebut gitu? Oke, Pak Lukni, mohon maaf, boleh diulangi pertanyaan karena tadi ada gangguan, ada orang yang datengin saya. Oke, jadi pertanyaannya, apakah pendapat seorang Dimas gitu ya, ngelihat bahwa ada kasus negatif, tapi justru brand-brand ini pada masuk nih, dan bagaimana impact-nya gitu buat brand tersebut gitu? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, sebenarnya banyak banget ya brand-brand yang manfaatin si aji mumpung ini gitu ya. Padahal ini topik-topik yang mungkin sensitif, tapi banyak brand yang menggunakan hal tersebut untuk iklannya. Sebenarnya ada dua sisi sih. Kadang emang sisi positifnya kita jadi dapat reach engagement yang tinggi banget karena kita bisa ngebuat meme atau jokes-jokes gitu dari hal event kejadian yang lagi viral tersebut. Jadi secara nggak langsung akun kita menarik banyak banget audiens dan emang itu betul. Tapi di sisi lain harus bisa dipertanggungjawabkan juga
gitu. Karena ketika kita ngebuat konten tersebut, kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya, itu akan bahaya nantinya untuk brand kita tersendiri gitu. Karena bisa aja mungkin ada hal-hal topik yang mengandung hal sara atau apapun itu. Jadi kalau bisa, kalau mau bikin konten yang kayak gitu boleh banget, boleh, bagus. Itu mengikuti tren atau dengan kondisi saat ini, tapi harus diperhatikan juga dengan apakah ini pantas atau tidak gitu. Karena nantinya takutnya kalau nggak diterima malah jadi bumerang untuk kita akun kita sendiri gitu kan. Oke, ya terima kasih jawabannya menarik ya. Jadi memang ya kita juga sebagai pemasar gitu ya harus menjaga etika gitu ya, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oh, katanya closing ya. Baik, karena mungkin waktunya juga sudah habis dan banyak pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada Dimas Ramadhan dan juga jawabannya yang insightful ya, yang bisa juga jadi pelajaran kita semua. Mungkin saya simpulkan sedikit ya bahwa menurut tadi yang sudah dipaparkan, bagaimana untuk membuat konten yang menarik itu ada dua. Yang pertama menghibur, yang satu lagi adalah informatif. Terus bagaimana kita membuat engagement ya atau adanya interaksi antara creator juga dan audiens gitu. Yang nggak kalah penting harus pede ya, harus percaya diri, terus juga konsisten dan membuat konten-konten yang berkualitas. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Dimas sudah meluangkan waktunya di Eropa ya. Sekarang mungkin sudah agak siang gitu ya. Dan mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi apa nih? Penyerahan Mbak Sarah. Baik, terima kasih Pak Lukni sudah memimpin diskusi kita ya. Tadi seru banget ngobrol sama Mas Dimas ya, tentang gimana sih caranya menjadi generasi kreatif di era digital ya, dengan memanfaatkan tentunya teknologi, salah satunya juga tadi dengan sosial media. Terima kasih banyak Pak Lukni dan juga Mas Dimas, terima kasih. Sama-sama. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya, teman-teman. Sesi selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada narasumber kita secara simbolis. Sertifikat akan diserahkan oleh Ketua Program Studi Manajemen Bapak Yun SE, MSM, AAC, HRA. Kami persilakan. Terima kasih sekali Mas Dimas Ramadhan. Alhamdulillah hari ini mahasiswa kami di Prodi Manajemen ini mendapatkan banyak sekali insight, masukan dan berbagai macam ilmu yang sangat bermanfaat saya yakin, terutama di generasi alpha mungkin ya ini. Jadi mereka bisa membuat konten yang lebih menarik dan mungkin suatu saat bisa mengikuti jejak Mas Dimas juga gitu ya, sebagai profesional content creator. Gitu. Oke, di sini ada sedikit kenang-kenangan Mas Dimas Ramadhan. Sebagai sebuah sertifikat sebagai penanda bahwa Mas Dimas menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin ini tidak seberapa, semoga dapat diterima dengan baik bagi Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sangat senang bisa hadir menjadi narasumber pada webinar kuliah umum kali ini. Semoga bermanfaat buat seluruh peserta yang hadir. Semoga bisa diterapkan. Baik, terima kasih. Izin kami untuk mengabadikan ya, Bapak-Bapak ya, tadi saya sebut Bapak Ibu, nggak ada Ibu-Ibu ya. Baik, izin untuk capture ya, mungkin bisa dibantu oleh Kak Ferbi ya. Silakan senyum terbaiknya Pak, ditunjukkan ya. Kita mulai ya, Kak Ferbi sudah siap? Oke, Kak. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Pak Kaprodi ada gaya andalan nggak Pak? Dari manajemen, oke, gaya jempol ya. Baik, sebentar kita capture ya. Oke, silahkan ditunjukkan jempolnya Bapak-Bapak. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Sekali lagi kepada Pak Yun dari program studi manajemen.
Baik, teman-teman, itu dia ya tadi serangkaian acara kuliah umum kita pada hari ini. Gimana? Seru nggak, teman-teman? Seru nggak? Seru ya, tadi kita belajar banyak sekali bagaimana memanfaatkan digitalisasi ya, teman-teman. Oke, tadi juga sudah banyak sekali yang disampaikan manfaatnya ya dari sosial media seperti apa. Tadi juga dijelaskan contoh-contoh nih akun yang bakalan bertumbuh dengan pesat, tapi isinya harus apa sih ya? Tadi juga sudah disimpulkan oleh Pak Lukni. Kemudian yang paling saya tangkap sih tadi konsistensi ya. Jadi untuk menjadi influencer kah atau mungkin brandnya akan dikenal, tentunya itu kita harus teman-teman untuk selalu memberikan konten-konten yang tadi ya sering informatif, bisa menghibur juga, intinya memberikan manfaat untuk followers tadi ya atau subscriber. Oke, tadi juga jangan lupa ya teman-teman tetap beretika ya dalam menggunakan sosial media. Kemudian juga harus diperhatikan ya hal-hal tersebut. Yang harus dilakukan seperti apa, mulai dari scheduling, kemudian juga teman-teman mungkin ini ya brainstorming ide apa ya kira-kira yang lagi viral, yang lagi seru. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, tadi juga kita sudah ini ya, sudah lihat-lihat nih di Instagramnya FEB. Sama-sama kita lihat ya. Tadi sudah ada beberapa teman-teman nih yang share ke kita. Ini ya, kondisi situasi saat mengikuti kuliah umum ini ya. Nah, kita akan pilih sama-sama teman-teman 4 orang yang beruntung ya untuk mendapatkan saldo OVO dari kita. Oke, yang pertama ini kreatif banget nih, ada S, ini nama akunnya ya, S.HLMH, apakah ada? Lim. Hadir Bu, hadir. Hadir ya, wah terima kasih. Ini namanya siapa ya? SHLIM, mana tadi? Itu Halimah Bu. Oh, Siti Halimah. Oke, Siti Halimah selamat ya mendapatkan giveaway dari kita. Yang tadi tuh sampai diedit, dikasih caption ya, kuliah umum. Apa itu konten kreator, dikasih screenshot-nya juga. Selamat ya. Kemudian yang selanjutnya, ini ada yang ngasih jempol ya. Nih, fotonya selfie ya, narsis nih. Oke, ini ada spetra.jpg. Ini siapa nih? Coba kita lihat. Cestra, ada Cestra? Ada Bu, aman. Mana nih? Ada ya, ini tuh ada lagi selfie jempol, terus ada laptop di depannya ya. Ya, gaya bapak-bapak. Ada gaya bapak-bapak ID ya. Ini ada fotonya Pak Lukni dan Pak Dimas, Mas Dimas ya tadi. Oke, selamat. Yang kedua ya. Kemudian juga ini ada, ini seru juga nih. Putra_Umar MR. Tadi ya, ada ya. Ini ada gambar Sun Goku-nya yang lagi ini on fire. Terus dikasih musik juga ya. Apa itu konten creator? Ada ya Umar ya. Oke, selamat. Selanjutnya. Oke, ini yang terakhir ya. Kita lihat ada Nadia_Aulalia. Ada Nadia_Aulalia. Apakah ada? Oke, ada mungkin ya. Nanti Nadia nih. Nadia bikin highlight nih video-video tadi mulai dari awal ya. Dari video saat nunggu. Ini berarti benar nih ikutin dari awal ya. Kemudian juga dikasih background musik. Wah, ini kayaknya 4 orang ini calon-calon ini ya, konten creator ya, Mas Dimas ya. Mas Dimas cek juga ya, ada ya. Kita tag juga ke Mas Dimas. Oke. Selamat ya tadi kepada teman-teman yang sangat kreatif sekali nih. Tadi kayaknya menerapkan juga beberapa ilmu yang udah didapat ya dari Mas Dimas ya untuk bikin konten. Walaupun hanya Instastory ya. Tapi itu udah keren banget. Oke deh, kalau gitu selamat sekali lagi kepada para pemenang. Nanti silakan untuk klaim hadiahnya, teman-teman bisa langsung DM ya ke Instagramnya FEB Unjani di FEB Unjani Official. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup,
Kak Ferbi udah share absensinya ya untuk teman-teman semua yang mengikuti kuliah umum hari ini. Silakan jangan lupa diisi ya. Bisa sekarang juga diklik sambil mengisi absensi. Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta kuliah umum hari ini, akhirnya sampai kita ke penghujung acara ya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga partisipasi dari Bapak, Ibu tamu undangan, dan juga teman-teman yang sudah bergabung secara daring. Atas nama panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan begitu ya, baik secara ucapan maupun perbuatan. Kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi mungkinnya di kuliah umum selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kang Dimas. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Lukni ya, Bu Sarah, terima kasih ya Mas Kak Ferbi ya. Terima kasih banyak. Ya, semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Ya. Dadah. Makasih semuanya, keren-keren. Maaf ya, nggak full of cam. Ya, lagi liburan. Ibu, I miss you. I miss you, Ibu. I miss you, Ibu. On Monday ya. Ya. Itu aja ya, berarti nggak ada evaluasi ya, langsung aja. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Izin leave. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.